Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan ini teman-teman kita akan bahas terkait dengan ton. Oke, nah di sini saya ada beberapa pembahasan. Pertama, apakah tepat ketika kita membeli ton sekarang? Terus kedua, ketika teman-teman yang mungkin berfokus pada trading, cocok nggak untuk kita melakukan trading di ton? Yang kita tahu bahwa ton hari ini itu turun sangat-sangat jauh teman-teman ya. Nah, langsung aja teman-teman, kalau kita perhatikan di coin market cap, yang dimana biasanya teman-teman buat ton itu berkisaran paling rendah itu di harga Rp80. Nah, tadi malam teman-teman itu turun hingga Rp70-an, yang dimana kalau misalkan kita perbesar seperti ini teman-teman, nanti akan nampak area-area terendahnya teman-teman ya. Misalkan gini, pada bulan Mei itu sudah menyentuh di harga 71. Terus kemudian disusul pada bulan September itu juga sudah pernah nyentuh di harga 71. Dan hari ini teman-teman itu juga pernah nyentuh di harga 71. Nah, mungkin untuk teman-teman penggarap airdrop ini sangat penting. Mungkin teman-teman bisa melakukan pembelian mungkin ya 1 atau 2 ton. Sehingga nanti ketika garapan-garapan teman-teman itu syaratnya harus transaksi ton, teman-teman sudah punya ton. Daripada teman-teman nggak punya ton terus kemudian nunggu di harga agak tinggi mungkin di atas 80-an, ya lumayan teman-teman lebih hemat atau lebih murah teman-teman ketika beli sekarang ya. Itu adalah cara pandang saya. Jadi bukan menganjurkan atau mewajibkan teman-teman, tapi ini secara pandang saya, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman sekarang itu membeli ton. Nah, kalau misalkan cara pandang saya teman-teman, di harga 70-an ribu ini itu masih dikategorikan harga murah banget kalau menurut saya teman-teman ya. Kalau misalkan dia turun di harga 70 itu mungkin sangat-sangat murah dan mungkin ton akan anjlok semaksimal mungkin. Tapi itu kecil kemungkinan karena kalau kita misalkan perhatikan dari sini, dari bulan Mei dia hanya retest itu cuman di harga 71. Terus kemudian di sini juga pada bulan September kemarin itu hanya turun dan menyentuh di area retestnya ini atau supportnya ini. Terus kemudian tadi malam atau hari ini turun juga teman-teman ya. Nah, terus kemudian pertanyaannya kenapa sih tahun ini turun terus gitu ya? Kalau pandangan saya pribadi mungkin karena banyak sekali garapan-garapan ton yang ketika listing itu teman-teman itu malah mengganggu jaringannya ton. Intinya ton itu belum siap untuk transaksi yang banyak. Contohnya kayak kemarin misalkan listing DO itu banyak sekali order-order yang terpending karena jaringan ton itu jadi sibuk, jadi gangguan dan sebagainya. Terus kemudian juga kemarin hamster listing, terus kemudian yang terakhir expire listing, itu kan selalu mengalami kendala. Nah, kendala-kendala ini teman-teman sampai saat ini itu belum terselesaikan secara maksimal oleh ton. Nah, kalau pandangan pribadi saya ketika misalkan nanti persoalan-persoalan ini sudah selesai, ya kemungkinan harga ton akan meningkat secara signifikan. Tapi ini adalah pandangan pribadi saya ya. Mungkin kalau teman-teman yang melakukan investasi di jaringan yang sudah kuat, terus kemudian sudah stabil dan sebagainya, mungkin kayak Ethereum, Solana dan sebagainya, oke-oke aja, cuman kayaknya untuk kita mengconfoundingkan dana kita agak tipis ya teman-teman untuk meningkatkan income kita ya, untuk meningkatkan kalau kita mau ngambil secara selisih. Nah, tapi kalau misalkan kita berinvestasi di jaringan-jaringan ya, project-project yang bisa dikatakan masih proses berkembang, jadi ini bisa dikatakan lumayan berpotensi untuk kita berinvestasi tapi jangka panjang teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang cuman beli sekarang pengen dapat profit misalkan sebulan, ini teman-teman trading ya. Nah, kalau dilihat teman-teman di sini di OKX saya sudah melakukan open posisi. Jujur teman-teman, kemarin itu di harga 80, yang dimana pada video sebelumnya itu sudah saya tampilkan kemarin, yang dimana saya open posisi buy dan sell sekitar $300-an. Itu kalau dibulutin sih teman-teman itu kemarin bisa dikatakan ya sell sekitar $500-an teman-teman ya. Dan hari ini teman-teman saya melakukan open posisi buy lagi, dan jujur teman-teman untuk area terbawah ini saya nggak dapet ya kan, karena ini dia pertama itu terlalu pagi, terus kedua teman-teman dia hanya nyentuh sedikit langsung naik. Jadi saya mendapatkan area tepatnya gitu di bagian support itu saya nggak dapat teman-teman ya. Saya kira dia nggak nyampe nyentuh area support rendahnya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nanya, Bang sekarang
untuk open posisinya untuk ton lebih baiknya di mana? Kalau menurutku teman-teman, menurutku ya, ini silakan teman-teman ikuti, boleh tidak. Kalau untuk teman-teman yang khusus trading, ketika harganya itu masih di harga 70 tapi dengan leverage yang kecil, teman-teman silakan open posisi buy. Oke, silakan teman-teman open posisi buy. Atau mungkin juga di harga 80 masih oke untuk kita melakukan open posisi buy. Nah, kemarin ada yang nanya teman-teman bahwa data-data yang di bawah ini maksudnya apa? Nah, ini sebenarnya namanya adalah order book teman-teman, yang dimana ketika teman-teman melakukan penjualan atau pembelian nanti akan tercatat di sini. Tapi teman-teman, yang akan tercatat di sini adalah jika teman-teman menggunakan transaksi itu menggunakan limit order. Nah, jadi setiap orang yang melakukan transaksi yaitu menggunakan metode limit order nanti akan tercatat di sini teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang melakukan pembelian atau penjualan itu dengan langsung di harga market atau market order, dia nanti tidak akan masuk di sini. Intinya bahwa order book ini adalah mencatat orang-orang yang ngantri di harga-harga tertentu. Kita klasifikasi dulu teman-teman bahwa di sebelah kiri ini teman-teman itu adalah data orang yang beli. Sementara untuk di sebelah kanan ini adalah data orang jual. Nah, ini teman-teman ya. Misalkan di sini dia membeli 500 ton. Oke, terus kemudian di harga segini. Itu maksudnya. Begitu juga di sebaliknya di sini. Di sini ada orang jual 5.000 dengan harga segini, yaitu di harga 4,8 dolar gitu ya, teman-teman. Itu sama kaitannya antara grafik ini atau candlestick ini dengan ini, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mempelajari terkait dengan supply and demand, nah ini adalah demandnya, permintaannya, terus kemudian ini adalah supply-nya atau stoknya yang menyediakan stok. Jadi kalau orang beli ini lebih banyak, maka candle ini nanti akan hijau, naik hijau. Kalau misalkan orang jual lebih banyak, maka candle atau grafik ini akan turun. Nah, sederhananya kayak gitu teman-teman terkait dengan kaitannya. Semoga teman-teman paham. Nah, sekarang teman-teman kita coba akan analisa kira-kira kalau misalkan ton ini mau naik itu dia targetnya ke harga berapa teman-teman ya. Kalau misalkan di sini secara analisa teknikal teman-teman, dia akan target itu berarti di area sini teman-teman. Ini adalah area resistennya ya. Kalau kita tandai ini adalah area resistennya sekitar sini teman-teman. Ini adalah target untuk ton naik. Tapi teman-teman nggak nutup kemungkinan juga nanti ketika di area sini teman-teman itu akan naik, terus kemudian bisa juga dia akan mantul. Nah, makanya ketika teman-teman trading, ketika sudah merasa cukup silakan teman-teman take profit. Kalau misalkan teman-teman ingin target ke sini teman-teman bisa menggunakan trailing stop biar ketika dia turun nanti teman-teman dalam keadaan profit. Tapi kalau secara analisa pribadi teman-teman ini teman-teman bisa untuk ini teman-teman ya, ini adalah areanya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia berhasil masuk ke area sini, dia akan kejar ini teman-teman. Ini makanya area pantau. Nah, saya pun nanti teman-teman untuk area pantaunya itu di kisaran sini ya. Ini adalah resistennya, ini adalah supportnya, support sebelumnya. Jadi kalau dia nggak berhasil tembus di area ini teman-teman, saya kemungkinan akan close untuk open posisi saya. Tapi kalau dilihat secara ini teman-teman, secara garis besar ya, kita belajar dari sejarahnya, yang dimana ketika ton itu sudah menyentuh area terendahnya di harga 71, dia biasanya langsung melambung tinggi. Nah, di sini juga kita bisa perhatikan untuk dia menyentuh area support ininya, dia langsung melambung tinggi. Sama juga ini dia menyentuh area supportnya, dia juga melambung tinggi. Nah, sekarang teman-teman dia sudah menyentuh area support ya ini. Kemungkinan ini dia akan melambung tinggi dan di sini yang akan dia cari teman-teman. Tapi sekali lagi ini adalah analisa pribadi saya. Besar kemungkinan juga akan salah teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap menyesuaikan dengan profil risiko teman-teman masing-masing ya. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang aktif menggarap airdrop di jaringan ton, ini waktunya teman-teman untuk melakukan beli. Terus kedua untuk teman-teman yang trading, ini juga waktu yang tepat untuk kita entry melakukan open posisi buy. Tapi teman-teman harus tetap menggunakan stop loss ya, karena dalam dunia trading khususnya perpetual, ketika teman-teman nggak menggunakan stop loss dan turunnya nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, itu bisa mengakibatkan saldo kita jadi nol. Itu adalah resiko trading ketika kita trading di future atau di perpetual. Oke, saya kira segitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.